Lopis Arya Agustinus Purba dimanapun berada, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai seputaran permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama mari kita simak video yang satu ini. Halo Sobat Lopis Arya Agustinus Purba, kembali di channel YouTube kami, channel YouTube yang akan membahas tentang permasalahan viral di Indonesia. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang viral, yaitu ditetapkannya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Pak Roy Suryo sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Kasus ini bermula dari unggahan oleh Roy Suryo di akun Twitternya mengenai stupa Candi Borobudur yang katanya mirip dengan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Namun yang lebih menghebohkan lagi, adanya berita atau video yang menunjukkan bahwasanya Pak Roy Suryo ini tidak ditahan begitu. Video tersebut menampilkan Pak Roy Suryo katanya sedang kongko-kongko dengan salah satu komunitas mobil ternama. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai apa itu penistaan agama, di pasal berapakah diatur, dan kenapa Pak Roy Suryo tidak ditahan. Apakah ini melanggar hukum atau tidak? Menurut kabar media yang beredar, Pak Roy Suryo dijerat dengan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam pasal 28 ayat 2 dikatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan akan dikenakan sanksi pidana paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar. Selanjutnya pasal 156A KUH Pidana dikatakan, dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang jenisnya A pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, di sana dikatakan, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat diduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Baik Sobat Lopis, itu adalah isi dari pasal-pasal yang akan menjerat tindakan yang diduga dilakukan oleh Pak Roy Suryo. Berikut saya akan menjelaskan mengapa Pak Roy Suryo tidak ditahan meskipun ia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, sebelum saya menjelaskan dan dasar hukum tidak ditahannya Pak Roy Suryo, saya akan menjelaskan bahwasanya tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hari ini Pak Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Selanjutnya mengenai alasan mengapa Pak Roy Suryo tidak ditahan, itu dititik beratkan kepada penilaian subjektif dari penyidik. Apakah ia bisa ditahan ataupun tidak. Sejauh dari kabar yang saya terima dari media, Pak Roy Suryo tidak ditahan karena ia sakit. Namun, alasan-alasan mengapa seseorang harus ditahan itu tertuang di dalam pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya seseorang wajib ditahan atau dilakukan penahanan lanjutan apabila ada dugaan bahwasannya tersangka itu akan melarikan diri, dia akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau akan mengulangi tindak pidana. Jadi itu adalah alasan mengapa Pak Roy Suryo tidak ditahan. Artinya penilaian subjektif dari penyidik
sangat mempengaruhi kenapa ia tidak ditahan gitu. Artinya selain bersifat kooperatif, dipanggil oleh penyidik, Pak Surya datang dan dia tidak menghalang-halangi penyidikan. Itulah mengapa ia tidak ditahan. Baik sahabat Laupus Arya Agustinus Purba, itu adalah penjelasan pasal apa yang mungkin akan dikenakan kepada Pak Roy Suryo dan mengapa atau apa alasan Pak Roy Suryo tidak ditahan. Selanjutnya sobat Laupus Arya Agustinus Purba, saya menghimbau kepada sobat-sobat sekalian agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan, mengunggah informasi atau konten yang mungkin isinya berisi penistaan agama. Sebab selain penistaan agama dapat menyebabkan intoleransi di Indonesia, ada ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar yang menanti kita. Sekian pemaparan dari saya, tunggu video kami selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Dan untuk mendukung akun YouTube ini, silahkan like, comment, subscribe, and share video ini. Terima kasih.